simpen rasa insecure lo. Kita perlu bicara empat mata. Kenapa lo ngerasa miskin banget tiap kali buka TikTok? Kenapa lo ngerasa telat sukses, padahal karir lo baru aja mulai? Masalahnya bukan di nasib lo, masalahnya ada di algoritma yang lagi ngancurin mental lo pelan-pelan. Mereka jual ilusi kesempurnaan biar lo ngerasa kecil. Biar lo ngerasa lo butuh rahasia sukses mereka. Padahal lo lagi ngebandingin behind the scene hidup lo yang berantakan dan nyata sama highlight reel hidup orang lain yang udah diedit habis-habisan. Itu kompetisi yang curang, bro. Dan kalau lo gak sadar sekarang, lo bakal abisin sisa hidup lo buat ngejar bayangan yang gak akan pernah bisa lo tangkep. Kalau lo capek ngerasa kurang terus, video ini wajib lo tonton sampai habis. Ini bakal ngerubah cara pandang lo soal uang selamanya. Tapi syaratnya satu, subscribe dulu channel NetHub Global di bawah. Nyalain loncengnya. Kita di sini anti jualan mimpi. Kita jualan strategi bertahan hidup yang real. Welcome back to channel NetHub Global. Satu-satunya tempat diskusi bisnis, uang dan investasi yang no bullshit. Tarik napas, kita mulai bedah kasusnya. Coba lakuin satu hal simple buat gua sekarang. Ambil HP lo, buka kunci layarnya, terus buka TikTok atau Instagram Reels lo, scroll selama 1 menit. Cuma 1 menit. Apa yang lo lihat? Berapa banyak bocah umur 20-an yang mukanya masih licin belum kena debu jalanan, tiba-tiba dipanggil sultan? Berapa banyak konten dengan judul outfit lo berapa? Yang kalau ditotal dari ujung kepala sampai ujung kaki, harganya bisa buat beli 1 unit rumah subsidi di pinggiran Jakarta? Berapa banyak video day in my life anak seumuran lo yang isinya cuman bangun siang, ngopi di Senopati, naik mobil atap terbuka, dan belanja barang branded tanpa lihat label harga. Kalau lo ngerasa biasa aja lihat itu semua, mungkin hati lo udah mati rasa. Tapi, buat sebagian besar dari kita, pemandangan itu bikin sesak napas, bikin mual, bikin ngerasa kecil. Kita lagi hidup di era yang aneh, era di mana standar kesuksesan udah digeser secara brutal. Zaman dulu, punya rumah dan mobil di umur 40 itu prestasi. Sekarang, kita hidup di era di mana kalau lo umur 25 tahun, belum punya Alphard, belum punya portofolio saham miliaran, atau belum pernah liburan ke Eropa, lo dianggap sampah peradaban. Lo dianggap gagal. Lo dianggap lambat. Ini gila. Ini gak sehat. Dan dengerin gua baik-baik. Ini adalah racun. Racun ini gak membunuh tubuh lo secara langsung, tapi dia membunuh mental lo pelan-pelan. Dia menggerogoti rasa percaya diri lo. Dia bikin lo benci sama hidup lo sendiri yang sebenarnya baik-baik aja. Dan hari ini, di video ini, kita bakal bedah racun ini sampai ke akar-akarnya. Kita bakal bongkar kebohongan industri flexing, bahaya hustle culture yang bikin lo jompo di usia muda, dan gimana caranya nyelamatin diri lo dari kegilaan massal ini. Siapin kopi lo, duduk yang tegak, karena pembahasan kali ini bakal panjang dan mungkin bakal nampar ego lo berkali-kali. Jujur aja, gue kasihan sama Gen Z. Gue gak ngomong ini buat ngerendahin, tapi murni dari rasa empati. Gen Z, lo itu adalah generasi yang menanggung beban psikologis paling berat dalam sejarah modern. Serius. Kenapa? Karena lo lahir dan tumbuh pas teknologi lagi gila-gilanya. Lo adalah generasi pertama yang matanya dipaksa melek 24 jam buat ngeliat kehidupan orang lain di ujung dunia secara real time. Generasi bapak lo, kalau mau lihat orang kaya, harus nunggu majalah bisnis terbit sebulan sekali. Itu pun orang kayanya bapak-bapak tua yang udah kerja 40 tahun. Generasi lo, cukup geser jempol dikit, lo bisa lihat anak seumuran lo di Dubai lagi kasih makan singa peliharaan. Geser lagi, ada anak seumuran lo di Silicon Valley yang baru jual startup triliunan. Otak lo belum siap buat nerima informasi secepat itu. Otak lo dipaksa ngebandingin diri lo yang sekarang, yang mungkin lagi makan mie instan di kamar kos sempit, yang lagi pusing mikirin token listrik, sama mereka yang hidup di dimensi berbeda. Perbandingan itu terjadi tiap detik.
tiap kali lo buka HP. Akibatnya, alam bawah sadar lo teriak, "Gua telat, gua miskin, gua gagal." Lo kena penyakit kronis yang namanya kebelet kaya. Dan parahnya, narasi pensiun di usia 30 atau financial freedom di usia 25 itu udah jadi agama baru. Didakwahkan oleh ribuan influencer keuangan di luar sana. Lo semua panik. Lo semua ngerasa dikejar setan. Lo ngerasa kalau lo nggak kaya raya, besok pagi hidup lo bakal berakhir tragis. Padahal, mari kita bicara data dan fakta. Mark Zuckerberg, Elon Musk, atau Kylie Jenner. Mereka itu anomali. Mereka itu pengecualian, bukan aturan. Mereka itu 0,00001% dari populasi manusia. Masalahnya, media sosial bikin lo percaya kalau hidup mereka adalah standar. Memaksakan standar anomali ke hidup lo yang normal, yang startnya dari nol, yang gak punya privilege koneksi orang dalam, itu bukan ambisius. Itu adalah resep paling pas buat jadi gila. Lo lari maraton, tapi lo maksa lari secepat sprinter 100 meter. Apa yang terjadi? Jantung lo meledak sebelum garis finish. Itulah kenapa banyak anak muda sekarang yang mentalnya fragile. Gampang burnout, gampang depresi. Karena ekspektasi mereka ditaruh di langit ketujuh, sementara kaki mereka masih napak di bumi yang keras. Tapi, pernah gak sih lo berhenti sebentar dan mikir pakai logika? Pas lo lihat influencer umur 22 tahun pamer saldo 10 miliar, atau pamer koleksi jam tangan seharga rukoh, pernah gak lo nanya, ini orang-orang duitnya dari mana? Kerjanya apa? Bisnisnya apa? Kalau mereka bilang trading apa yang bisa kasih return ribuan %, konsisten tanpa modal gede? Kalau mereka bilang bisnis digital, bisnis model apa yang cash flow-nya sederas itu dalam setahun? Gua kasih tahu rahasia gelap industri ini. Rahasia yang mereka tutup rapet-rapet. Banyak dari mereka, gua nggak bilang semua, tapi banyak, itu adalah kaya palsu atau fake rich. Lo lihat mereka turun dari Lamborghini, itu sewaan. Ada rental mobil mewah yang emang target pasarnya buat konten kreator. Sewa 3 jam buat bikin 20 video TikTok. Lo lihat mereka tenteng tas Hermes atau pakai jam Rolex. Itu KW Super Mirror atau pinjaman. Lo lihat mereka pamer saldo ATM atau profit trading ijo royo-royo. Itu editan Photoshop atau pakai akun demo yang angkanya bisa diatur sesuka jidat. Pertanyaannya, kenapa mereka repot-repot malsuin kekayaan? Jawabannya simple, karena itu adalah model bisnis mereka. Mereka jual image kaya, biar lo percaya, biar lo kagum, biar lo ngerasa mereka punya kunci rahasia yang lo nggak punya. Begitu lo percaya, masuklah mereka ke tahap monetizing. Mereka jualan kelas bisnis seharga 5 juta. Mereka jualan e-book rahasia sukses seharga 1 juta. Atau yang paling jahat, mereka ajak lo gabung ke investasi bodong atau platform trading yang sebenarnya judi. Ini adalah siklus setan yang memakan korban ribuan Gen Z tiap tahun. Si A pura-pura kaya pakai barang sewaan. Si B, yaitu Elo yang lagi galau karir, lihat si A dan takjub. Gila, dia bisa kaya, gua juga harus bisa. Gua harus belajar dari dia. Si A bilang, mau kaya kayak gua. Join member VIP gua atau beli kelas gua. Si B pakai uang tabungan terakhir atau bahkan pinjol bayar ke si A. Hasilnya, si A beneran jadi kaya. Dari mana? Dari duit si B dan ribuan korban lainnya. Sedangkan si B tetap miskin, cuma dapat PDF motivasi sampah yang isinya common sense doang. Sadar nggak lo? Dalam skema ini, lo itu bukan murid. Lo bukan partner. Lo itu sapi perah. Lo adalah exit liquidity buat gaya hidup mereka. Mereka butuh validasi dan duit lo buat maintain kepalsuan mereka. Masih ingat kasus binary option? Indra Kents, Doni Salmanan? Siapa korbannya? Anak muda, Gen Z dan milenial. Kenapa mereka ketipu? Apa karena mereka bodoh? Enggak. Mereka ketipu karena mereka greedy alias serakah dan impatient alias nggak sabaran. Stop sebentar.
Kalau lo ngerasa omongan gue barusan nampar lo banget, atau lo muak liat konten pamer harta yang gak jelas asal-usulnya, tolong pencet tombol like di video ini sekarang juga. 1 like dari lo ngebantu algoritma YouTube nyebarin kebenaran ini ke jutaan anak muda lain yang lagi insecure dan hampir ketipu. Let's save them. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita geser ke racun jenis kedua. Kalau tadi racun kaya instan, sekarang racun kerja sampai mati. Ada kaum yang menentang flexing, tapi jatuh ke lubang yang gak kalah bahayanya, toxic hustle culture. Lo pasti sering lihat quotes motivasi di Instagram dengan latar belakang hitam putih, gambar Peaky Blinders atau The Wolf of Wall Street. Captionnya, tidur itu buat orang lemah. While you sleep, I grind. Kerja 18 jam sehari kalau mau sukses. Lo kemakan omongan itu. Lo mulai merasa bersalah kalau lo istirahat. Lo merasa dosa kalau lo main game sebentar atau nongkrong sama temen. Lo kerja bagai kuda. Lo bangga kalau kena tifus karena kecapekan. Lo pamer foto infus di Instagram story dengan caption, rehat sejenak, semangat pejuang rupiah. Seolah-olah sakit karena kerja itu adalah lencana kehormatan. Dengerin gua, itu bukan dedikasi, itu kebodohan. Lo bangga gak punya kehidupan sosial demi ngejar cuan? Padahal yang lo kejar sebenarnya bukan produktivitas, tapi validasi. Lo mau terlihat sibuk, lo mau terlihat hustling. Karena di zaman sekarang, sibuk itu status simbol. Tapi, mari kita bedah. Sibuk itu beda sama produktif. Banyak anak muda yang sibuknya minta ampun. Sibuk scrolling cari peluang baru tiap hari. Sibuk ikut seminar motivasi sana-sini. Sibuk bikin konten biar viral. Tapi, coba cek rekeningnya, cek asetnya. Segitu-gitu aja. Itu namanya gerak di tempat. Lo kayak hamster di dalam roda putar. Lari kenceng banget, keringetan, capek, tapi gak kemana-mana. Lo bakar energi buat hal-hal yang gak nambah nilai aset lo. Lo cuma sibuk terlihat sukses, sampai lo lupa caranya beneran membangun kesuksesan. Dampaknya apa? Burnout massal. Lihat sekeliling lo. Usia 25 tahun udah pada jompo. Punggung sakit, asam lambung kronis, anxiety disorder, mental breakdown. Rumah sakit penuh sama anak muda yang kena penyakit orang tua. Kolesterol, darah tinggi, stroke ringan. Lo menukar kesehatan lo, aset paling mahal yang lo punya, demi angka di layar yang bahkan lo gak tahu mau dipakai buat apa. Jadi, buat lo Gen Z dan milenial yang lagi nonton video ini, tarik napas panjang, hembuskan. Dengerin ini, lo gak telat kok. Serius, lo gak telat. Hidup ini bukan balapan lari di satu trek yang sama. Tiap orang punya timeline-nya masing-masing. Kolonel Sanders baru sukses bikin KFC pas udah tua. Ada yang sukses di umur 20, tapi mati di umur 30. Ada yang baru mulai bisnis di umur 40, tapi hidup bahagia sampai umur 90. Temen lo sukses duluan, pamer mobil baru, biarin, ikut seneng aja, doain yang baik. Itu rezeki dia, ujian dia. Jangan jadiin pencapaian dia sebagai cambuk buat nyiksa diri lo sendiri. Fokus ke jalur lo sendiri. Pasang kacamata kuda. Nikmati proses ngerintis dari bawah. Makan mie instan di kosan, naik motor butut, kerja lembur buat nabung modal. Itu semua bukan aib. Itu adalah bagian dari cerita sukses lo nanti. Suatu hari nanti, lo bakal kangen masa-masa perjuangan ini. Lo bakal cerita ke anak cucu lo. Dulu, bapak ibu berjuang dari nol, bukan instan. Jangan potong kompas, karena jalan pintas itu biasanya menipu. Kelihatannya cepat, tapi seringkali berujung ke jurang kehancuran. Mending jalan pelan tapi nyampe tujuan dengan selamat, daripada lari kenceng tapi nabrak tembok. Stay sane, tetap waras. Jaga kesehatan mental lo. Filter apa yang lo tonton di sosmed? Kalau ada akun yang bikin lo ngerasa insecure, unfollow atau block. Itu hak lo. Stay humble. Kalau nanti lo mulai sukses, jangan jadi orang yang sombong kayak yang lo benci sekarang. Kerja keras itu pasti. Tapi
Jangan lupa hidup, jangan lupa tidur, jangan lupa ketawa, jangan lupa nelpon orang tua. Karena di akhir hari, kekayaan paling tinggi adalah ketika lo bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa rasa cemas. Sekarang giliran lo. Gua pengen denger suara hati lo yang jujur. Tulis di kolom komentar, apa hal yang paling sering bikin lo ngerasa insecure atau kurang saat main sosmed? Ceritain di bawah. Kita jadiin kolom komentar ini ruang aman buat saling nguatin, bukan buat saling pamer. Sekian dari gua. Semoga tamparan realita ini bisa bikin lo bangun dan jalan lagi dengan langkah yang lebih tegap. Sampai ketemu di puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Cheers!